Esensi hidup bertetangga bukan membangun pagar dan portal. Di tengah derasnya arus modernitas, kita seringkali lupa bahwa hidup yang baik tidak selalu diukur dari seberapa tinggi pagar rumah kita, seberapa rapat portal yang kita bangun, atau seberapa eksklusif lingkungan tempat tinggal kita. Esensi hidup, pada dasarnya, adalah soal bertetangga, tentang bagaimana kita hidup berdampingan, bukan terpisah-pisah. Pagar dan portal, meski pada awalnya dibangun demi rasa aman, perlahan menjelma menjadi simbol keterasingan. Tak lagi terdengar sapaan, "Mau kemana, Bu?" atau ajakan ngopi sore di beranda. Yang ada hanya gerbang yang tertutup rapat, interaksi yang serba formal, dan rasa curiga yang tumbuh diam-diam di balik tembok tinggi. Padahal, bertetangga bukan sekadar berbagi dinding rumah, tapi berbagi rasa kemanusiaan. Kita tak akan tahu kapan kita butuh pertolongan, ketika listrik tiba-tiba padam, ketika anak jatuh sakit, atau saat bahaya mengintai. Dalam detik-detik genting, bukan pagar yang akan menolong kita, tapi tetangga yang baik hati. Hidup dalam satu lingkungan seharusnya menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama. Ada ruang untuk berbagi makanan, bertukar cerita, dan saling menjaga. Nilai-nilai sederhana seperti menitipkan anak, menyapa saat bertemu, atau saling mengingatkan, adalah akar dari kebersamaan yang kini mulai langka. Pagar yang tinggi mungkin membuat kita merasa nyaman, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan sisi manusiawi. Jangan sampai keamanan menjadi alasan untuk menciptakan jurang. Karena ketika satu demi satu rumah membangun benteng untuk dirinya sendiri, bukan hanya ruang yang tertutup, tapi juga hati. Di sebuah jalan yang dulu ramai oleh canda anak-anak, tawa ibu-ibu, dan sapaan antar tetangga, kini berdiri pagar-pagar tinggi, portal digital, dan kamera pemantau. Rumah-rumah makin kokoh, tapi interaksi makin rapuh. Rasa waspada memang perlu, tapi ada yang jauh lebih penting dan perlahan hilang, etika bertetangga. Satu demi satu rumah membangun benteng untuk dirinya sendiri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan sosial. Ironisnya, pagar besi yang menjulang bukan hanya menjaga ruang, tapi juga menutup hati. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sulit percaya, malas menyapa, enggan membantu, dan tak ingin diganggu. Kita menciptakan dunia kecil yang aman, tapi sepi. Etika dasar dalam hidup bermasyarakat adalah saling menghargai, peduli, dan hadir untuk satu sama lain. Tapi ketika interaksi hanya terjadi melalui intercom, pesan grup, atau bahkan tidak terjadi sama sekali, maka yang tertinggal hanyalah formalitas. Bukan hubungan, bukan kedekatan. Kita mungkin tahu siapa tetangga kita secara nama, tapi tidak tahu siapa mereka sebenarnya sebagai manusia. Dalam masyarakat yang mulai individualistis, etika bersosial tak lagi dianggap perlu. Padahal, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari jalinan yang lebih besar, komunitas. Ketika satu rumah tertutup, dua rumah tertutup, dan akhirnya semua tertutup, yang hilang adalah ruh gotong royong, kepedulian spontan, dan solidaritas yang tulus. Etika itu bukan hanya soal berbicara sopan atau tidak membunyikan klakson terlalu keras. Etika juga tentang memberi ruang bagi orang lain masuk dalam lingkar kepercayaan. Tentang mau mendengar kabar tetangga yang sakit, menyapa saat berpapasan, atau sekadar menunjukkan bahwa kita peduli. Semakin tinggi tembok rumah kita, jangan biarkan hati ikut tertutup. Benteng yang kita bangun boleh melindungi, tapi jangan sampai membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Dunia yang baik dibangun bukan oleh tembok yang kokoh,
tapi oleh jembatan yang menghubungkan hati ke hati. Kita sibuk melindungi diri dari luka dan gangguan, sampai lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang terhubung. Tembok dibangun karena rasa takut, takut disakiti, takut dikhianati, takut dianggap lemah. Tapi jembatan dibangun karena harapan, bahwa kita masih bisa saling memahami, saling menguatkan, dan saling hadir. Dunia yang baik tidak lahir dari isolasi, tapi dari relasi. Hubungan antar manusia adalah pondasi tak kasat mata yang menopang peradaban. Dari keluarga yang saling mendukung, tetangga yang saling peduli, hingga bangsa yang saling menguatkan. Semua itu bukan hasil dari aturan keras atau pagar tinggi, tapi dari empati, kasih sayang, dan keterbukaan hati. Tembok memang memberikan rasa aman, tapi hanya untuk sementara. Ia menciptakan ruang steril dari interaksi yang bermakna. Sebaliknya, jembatan mengundang risiko, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk mengenal, belajar, dan tumbuh bersama. Dalam dunia yang penuh kesalahpahaman dan prasangka, kita lebih butuh jembatan daripada benteng. Bayangkan jika setiap manusia mulai membuka diri walau sedikit, mendengarkan walau sebentar, dan memberi walau secukupnya, maka akan tercipta dunia yang tidak hanya cerdas, tapi juga hangat. Dunia tempat perbedaan tak membuat kita curiga, dan kelembutan tak dianggap kelemahan. Membangun jembatan hati tidak butuh kekuatan besar. Cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi tanpa berharap balasan, dan hadir tanpa syarat. Kita semua bisa memulai dari hal kecil, menahan amarah, memahami kesulitan orang lain, atau sekadar menyapa dengan tulus. Pada akhirnya, dunia yang baik tidak dibangun oleh tangan-tangan yang kuat, melainkan oleh hati-hati yang tulus. Maka jika hari ini kamu merasa dunia ini terlalu keras, jangan ikut menjadi keras. Jadilah jembatan kecil di antara begitu banyak tembok. Karena barangkali, dari jembatan itu, harapan akan menyeberang. Jembatanlah yang mempertemukan, yang menyatukan, dan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar, harapan. Seringkali kita temui orang-orang yang membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Mereka enggan terbuka, takut disakiti, atau mungkin pernah dikecewakan. Dan kita pun, dengan luka yang sama, kadang ikut membangun tembok-tembok serupa. Tapi bayangkan sejenak, jika tak ada satupun yang rela menjadi jembatan, bagaimana kita bisa saling menyentuh, saling mengerti, atau bahkan saling memaafkan. Jembatan tak pernah besar saat pertama dibangun. Ia mungkin hanya sebuah niat baik, sepatah kata maaf, sepotong kejujuran, atau secuil kesabaran. Tapi dari hal-hal kecil itu, tumbuh kepercayaan. Dari kepercayaan, tumbuh hubungan. Dan dari hubungan, tumbuh peradaban yang lebih manusiawi. Menjadi jembatan bukan berarti mengorbankan harga diri. Justru itulah wujud paling nyata dari kekuatan hati, tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Jembatan tak memaksa, ia mengundang. Ia tak membelah, melainkan menyambung. Ia hadir bukan untuk menunjuk salah, melainkan untuk menjadi jalan keluar dari kebuntuan. Dalam hidup yang serba cepat ini, kita terlalu sering ingin menjadi menara yang menjulang, agar dilihat dan dikagumi. Tapi kadang yang lebih dibutuhkan bukanlah menara, melainkan jembatan. Diam-diam, kokoh, menghubungkan dua sisi yang tak pernah bersentuhan, dan membiarkan orang lain menyeberang, membawa harapan. Jadilah jembatan kecil di antara begitu banyak tembok. Mungkin kamu tidak akan disorot. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa dari tempatmu berdiri, ada luka yang terobati, ada kesalahpahaman yang akhirnya luruh, dan ada seseorang yang menemukan arah pulang.
Tapi dari sanalah harapan menyeberang. Dan bukankah itu yang paling layak kita perjuangkan? Sudah saatnya kita menimbang kembali, apakah kita benar-benar hidup berdampingan, atau hanya tinggal bersebelahan? Mari kita buka pagar, bukan hanya dalam bentuk besi, tapi juga dalam bentuk sikap. Karena sejatinya, hidup ini tidak hanya soal rumah yang kokoh, tapi juga tentang relasi yang hangat. Dan itu hanya bisa tumbuh dari kesediaan untuk bertetangga, bukan dari membangun portal yang menjauhkan.